Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Last Radio Call yang dirilis pada tahun 2021. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang petugas polisi bernama David dan Giles yang mendapat laporan dari seorang wanita bernama Tracy bahwa di dalam gedung rumah sakit yang sudah lama terbengkalai terdengar suara teriakan keras. Tracy awalnya mengira jika ada seseorang yang masuk ke dalam rumah angker tersebut dan dia sedang meminta pertolongan. Mendapat laporan tersebut, David bersama dengan Giles mulai berkeliling ke setiap lorong yang ada di rumah sakit itu. Agar penelusuran lebih cepat selesai, David memiliki ide untuk berpencar satu sama lain. Hingga masuklah David ke sebuah ruangan yang terdapat peti mati. Dan di sana tiba-tiba sesuatu pun terjadi pada David. Sementara Giles yang mendengar teriakan David dengan segera mencari sumber suara tersebut. 1033 requesting immediate. Setelah kejadian itu, David pun dinyatakan menghilang pada tanggal 18 Juli 2018. Bertahun-tahun pun telah berlalu, kini kita akan diperlihatkan seorang wanita bernama Sarah yang merupakan istri David. Selama setahun ini, Sarah sudah berusaha mencari keberadaan David yang menghilang di dalam rumah sakit yang telah lama terbengkalai tersebut. Namun hingga saat ini, Sarah tidak menemukan petunjuk tentang keberadaan dari David. Sarah sudah beberapa kali melapor pada pihak kepolisian tentang hilangnya David, namun polisi sepertinya tidak mau membantu Sarah dalam mencari David. Hingga pada suatu hari, Sarah bertekad dan akan lebih serius dalam mencari David. Ia bahkan menyewa seorang kameramen untuk membantunya mendokumentasikan setiap telusurannya akan dia lakukan. Pertama-tama, Sarah dan kameramen tersebut pergi ke rumah mantan atasan David, karena sebulan setelah David menghilang, atasan David itu malah mengundurkan diri dari profesinya yang merupakan seorang polisi. Sarah berharap atasan David mau memberi informasi tentang menghilangnya David. Sesampai di sana, bukannya mendapat sambutan baik, Sarah malah diusir dari tempat tersebut. Setelah pengusiran itu, Sarah pun bergegas pergi ke rumah partner David yaitu Giles untuk menanyakan beberapa pertanyaan mengenai apa yang terjadi pada David sebelum dia menghilang. Giles pun langsung menyuruh mereka masuk ke dalam rumah. Di sana, Giles pun mulai bercerita tentang penelusuran mereka waktu itu, di mana David menyuruh mereka untuk berpencar satu sama lain, hingga akhirnya Giles pun mendengar suara teriakan dari David. Jika diingat-ingat kembali, itu adalah hal paling mengerikan yang pernah dialami oleh Giles. Bahkan karena mengingat kenangan mengerikan itu, Giles pun mendadak bertingkah sangat aneh dan menodongkan senjata mengarah ke Sarah. Untung saja pistol Giles tidak terisi oleh peluru. Sepertinya Giles memiliki trauma yang mendalam setelah dia memasuki rumah sakit angker tersebut. Tak terasa malam pun tiba, Sarah segera pergi ke rumah seorang wanita bernama Tracy yang waktu itu pernah melapor pada pihak kepolisian bahwa dia sempat mendengar suara teriakan keras yang berasal dari dalam gedung rumah sakit. Setelah pihak kepolisian menerima laporan dari Tracy, akhirnya David bersama dengan Giles ditugaskan untuk masuk dan mengecek rumah sakit angker tersebut. Dalam tugas itu, David pun dinyatakan menghilang. Tracy ini ternyata sudah lama tinggal di dekat rumah sakit itu dan hampir setiap harinya dia mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah sakit tersebut. Bahkan Tracy pernah merekam suara menyeramkan yang berasal dari dalam sana. Tracy pun langsung menunjukkan rekaman itu pada Sarah. Rekaman itu diambil sekitar pada pukul 3 pagi. Mengetahui hal tersebut, Sarah beserta kameramen yang telah ia sewa memutuskan untuk menunggu di depan rumah sakit sampai pukul 3 pagi dan berharap Sarah bisa mendengar kembali jeritan misteri dari dalam rumah sakit. Setelah berjam-jam menunggu, sayangnya Sarah tidak mendengar suara aneh dari dalam rumah sakit. Oleh sebab itu, Sarah memiliki ide untuk menyusup ke dalam rumah sakit, tapi Sarah tidak menyadari bahwa ada seorang polisi yang sedang berpatroli di sekitar rumah sakit tersebut. Akibat Sarah yang telah melanggar aturan, para polisi pun mendenda Sarah sebesar $2.000. Setelah denda besar yang ia dapatkan, Sarah memilih untuk berhenti saja mencari tahu apa yang telah terjadi pada suaminya. I now have criminal trespass, Dad. 2 minggu pun telah berlalu. Sarah menemukan sebuah video dari internet yang memperlihatkan dua remaja yang iseng memasuki rumah sakit angker tersebut. Sarah yang menonton rekaman itu merasa sangat merinding setelah melihat salah seorang remaja berubah menjadi menyeramkan. Setelah menonton rekaman itu, Sarah kembali bersemangat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada David. Tak berapa lama, Sarah mendapat telepon dari Giles. Giles menyuruh Sarah untuk datang ke rumahnya karena ada suatu hal yang penting yang harus mereka bahas. Mendengar hal itu, Sarah bersama kameramennya langsung pergi ke rumah Giles.
Sesampai di sana, alangkah terkejutnya mereka setelah melihat Giles yang sudah meninggal bunuh diri dengan di tangan kirinya terdapat radio milik David yang masih dia simpan sampai saat ini. Melihat Giles yang sudah mati, Sarah langsung mengambil barang-barang Giles yang berada di atas meja. Barang-barang itu diantaranya ada buku diari milik Giles, rekaman suara, dan amplop putih. Dimulai dari rekaman suara, Sarah mencoba menghidupkan alat tersebut dan terdengarlah suara perbincangan Giles bersama dengan David saat mereka berada di dalam gedung rumah sakit. Tapi rekaman itu terdengar sangat menyeramkan sehingga Sarah pun sontak merusak alat perekam suara tersebut. Lalu Sarah membaca buku diari milik Giles dan ternyata Giles mengalami trauma yang mendalam setelah memasuki rumah sakit itu. Bahkan setelah keluar dari rumah sakit, Giles sendiri mendadak lupa akan kejadian yang menimpa David. Kemudian Sarah membuka amplop putih dan ternyata di dalamnya terdapat nomor telepon yang mungkin itu adalah sebuah petunjuk yang diberikan oleh Giles. Setelah menelponnya, ternyata dia merupakan mantan petugas polisi bernama John yang bertugas di bagian pengarsipan data video. Setiap polisi yang bertugas akan dipasangkan kamera di bagian dada dan rekaman tersebut akan tersimpan ke dalam database kantor polisi. Melalui kamera pada tubuh David, John dapat melihat dengan jelas apa yang telah terjadi pada David. Setelah menghilangnya David, atasan John meminta John untuk menghapus semua bukti-bukti menghilangnya David. John yang mendengar perintah atasannya lebih memilih untuk menyimpan rekaman itu secara pribadi. Setelah kasus David ditutupi oleh pihak polisi, John memutuskan untuk berhenti saja menjadi bagian dari polisi. Setelah menerima telepon dari Sarah yang merupakan istri dari David, John mengajak Sarah untuk bertemu dengannya di lokasi yang sudah ditentukan oleh John. Mendengar hal tersebut, Sarah pun mulai bersiap-siap dan segera pergi ke tempat John. Sesampai di sana, John pun memberikan sebuah barang untuk Sarah. Sebelum pergi, Sarah bertanya pada John apakah David masih hidup atau tidak. Tanpa menjawab sepatah kata pun, John malah pergi begitu saja. Ternyata barang yang diberikan John di dalamnya terdapat banyak sekali kartu memori yang berisikan puluhan ribu rekaman para polisi yang sedang bertugas. Setelah rekaman itu dibuka satu persatu, akhirnya Sarah menemukan rekaman yang memperlihatkan David sedang bertugas pada tanggal 15 Juli 2018, 3 hari sebelum David menghilang. David terlihat sedang pergi ke rumah salah seorang warga dan di sana David melihat seorang pria misterius yang tubuhnya berdarah-darah. Karena pria itu mencoba menyerang David, David pun terpaksa menembak pria itu hingga dia pun meninggal di tempat. Tak jauh dari lokasi kejadian, David menemukan seorang wanita yang tengah terikat dengan kondisi punggungnya terdapat simbol satanisme. Sarah yang menonton rekaman itu dari tadi seketika mengingat bahwa simbol itu ternyata terdapat di rumah sakit terbengkalai tempat David menghilang. Lalu Sarah mencoba mencari berita di internet mengenai kematian pria dan wanita tadi. Ternyata beberapa artikel mengungkapkan bahwa mereka meninggal akibat melakukan bunuh diri. Sarah pun menganggap hal itu tidak masuk akal, dikarenakan David sebelumnya telah menembak pria itu hingga meninggal, tapi kenapa berita malah menuliskan bahwa mereka melakukan bunuh diri? Pria yang meninggal ditembak oleh David bernama Don dan ternyata dia memiliki saudara kembar bernama Benny. Sarah pun langsung menghubungi nomor yang tertera pada website tersebut. Sarah meminta Benny untuk bertemu satu sama lain. Benny pun langsung memberikan lokasi tempat dia tinggal saat ini. Keesokan paginya, Sarah pun berangkat bersama kameramennya menuju rumah Benny. Sesampai di sana, Sarah pun meminta Benny untuk menceritakan bagaimana Don bisa meninggal di rumahnya. Benny dan Don merupakan saudara kembar yang sangat menyukai hal-hal berbau mistis. Bahkan Don dan Benny rela menjadi dukun agar bisa berinteraksi dengan makhluk halus. Tapi Benny lebih suka menjadi dukun yang baik, sementara Don malah sebaliknya. Semakin kesini, perilaku Don malah semakin menyimpang di mana dia malah menganut sekte satanisme. Benny memberitahu Sarah bahwa ternyata Don meninggal akibat jiwanya telah diambil oleh sosok hantu yang disembah oleh Don. Selain menjelaskan kematian Don, Benny juga menceritakan bahwa sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, kota itu dibangun di atas tanah terkutuk. Maka tak jarang banyak hal-hal mistis yang sering sekali terjadi di kota tersebut. Pemerintah dan para polisi mengambil tindakan dengan cara menyembunyikan setiap kisah mistis yang terjadi di kota tersebut. Setelah mendengar cerita itu, Sarah memberitahu Benny bahwa suaminya yaitu David telah menghilang di dalam rumah sakit yang telah terbengkalai. Sarah kemudian menunjukkan sebuah simbol yang mana simbol itu juga terpampang jelas di tubuh wanita dan juga tembok rumah sakit. Benny menjelaskan bahwa simbol itu menandakan kehadiran dari sosok suster merah yang haus akan darah manusia. Suster merah itu pun memiliki ilmu hitam di mana dia dengan mudah menjebak para korbannya ke dalam kegelapan sebelum ia memasak para korbannya. Bagi siapapun yang mencoba mendekati kegelapan, maka orang tersebut tidak akan pernah kembali seperti kasus yang menimpa David. Setelah mengetahui David menghilang, Benny pun akan membantu Sarah dalam mencari David menggunakan kekuatan yang ia miliki. Benny menyuruh Sarah untuk bertemu nanti malam di sebuah tempat yang letaknya di tengah hutan. Tak lupa, Benny juga menyuruh Sarah untuk membawa satu barang yang sering digunakan oleh David.
Sebelum Sarah pulang, Benny memberikan Sarah sebuah kaset yang berisikan sejarah dari sosok suster merah. Where you go? Pick this up. Sesampai di rumah, Sarah langsung memutar kaset tersebut yang ternyata di dalam rekaman itu dijelaskan bahwa sosok suster merah sengaja menganut aliran sesat dan dia memiliki ambisi untuk hidup abadi. Satu-satunya cara agar sosok suster merah menjadi hidup abadi adalah dengan cara memangsa darah manusia. Hingga saat ini, sosok suster merah masih berkeliaran untuk memangsa manusia demi kelangsungan hidupnya di dunia ini. To stay dead. The undead shaman. Singkat cerita, malam pun tiba. Sarah kemudian menyiapkan barang-barang miliknya dan tak lupa Sarah juga membawa radio yang sering digunakan David dalam bertugas. Setelah itu, Sarah dan kameramen Sarah segera pergi ke lokasi yang sudah diberitahukan oleh Benny. Sesampai di sana, Benny mencoba melakukan ritual untuk mencari keberadaan dari David. Awalnya ritual itu berjalan dengan baik sampai pada akhirnya Sarah mendengar suara David dari radio. Tapi hal yang tak terduga pun mulai terjadi, di mana suster merah tiba-tiba saja datang karena dia tidak suka dengan Benny yang melakukan ritual tersebut. Akibatnya suster merah itu dengan mudah merasuki tubuh Benny dan mulai mengontrol tubuhnya. Sementara Sarah dan kameramennya langsung lari terbirik-birik menuju mobil mereka. Setelah sampai di mobil, suster merah langsung mencekik leher Sarah. Setelah kejadian itu, Sarah pun tidak banyak berbicara. Hanya saja Sarah terus menggenggam radio milik David, berharap Sarah bisa berkomunikasi dengan David lagi. Beberapa hari kemudian, Sarah iseng mencari sejarah rumah sakit yang telah membuat suaminya menghilang. Pada tahun 1950, rumah sakit itu dibangun oleh kelompok Katolik Roma yang dipimpin oleh seorang suster biarawati bernama Felician. Rumah sakit itu kebanyakan digunakan sebagai pusat rehabilitasi bagi pasien pecandu obat-obatan terlarang. Namun seiring berjalannya waktu, banyak pasien yang tewas dengan misterius. Ada sekitar kurang lebih 2.000 orang telah meninggal di tempat tersebut. Polisi sudah berusaha melakukan penyelidikan terhadap meninggalnya orang-orang tersebut. Namun sampai saat ini, misteri tentang kematian orang-orang di rumah sakit itu masih menjadi misteri sampai saat ini. Pada tahun 1986, akhirnya rumah sakit itu ditutup akibat kekurangan dana. Sejak rumah sakit itu kosong, rumah sakit itu menjadi sangat angker. Inside the walls of the hospital. There are 6 hari kemudian, Sarah meminta kameramennya untuk menemani dirinya masuk dalam rumah sakit itu. Dan jika Sarah masih belum bisa menemukan apa-apa di sana, maka Sarah akan berhenti mencari tahu di mana keberadaan dari David. Bahkan Sarah rela membayar kameramennya dengan harga yang tinggi agar dia mau menemani Sarah masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Mereka pun akan berangkat pada pukul 3 pagi agar tak ada seorang pun yang melihat mereka menyelinap masuk ke dalam sana. Setelah sekian lama menelusuri setiap ruangan yang ada, Sarah pun melihat ada botol yang berderet menuju ke sebuah ruangan. Dan ketika botol itu diikuti, sampailah Sarah di ruangan yang penuh akan rekaman. Pada setumpuk rekaman itu, Sarah melihat salah satu rekaman yang bertuliskan namanya. Setelah rekaman itu diputar, memang terdengarlah suara Sarah, tapi Sarah menyadari bahwa rekaman itu telah dimanipulasi oleh suster merah. Sarah pun kembali melanjutkan pencarian dalam mencari David. Hingga akhirnya mereka pun dapat menemukan keberadaan David yang dalam keadaan trauma. Bahkan ketika Sarah menanyakan beberapa pertanyaan, David malah diam saja. Lalu terdengarlah suara keras yang entah dari mana asalnya membuat David pun menjadi ketakutan. Sarah pun meminta kameramennya untuk mematikan flashlight. Akibat suara keras tersebut, membuat Sarah dan kameramen Sarah menjadi merinding. Si kameramen memilih untuk keluar saja, sementara Sarah tidak bisa meninggalkan David sendirian di dalam sana. Ketika Sarah ingin menjemput David, alangkah terkejutnya Sarah setelah melihat suster merah yang telah membunuh David. Bahkan sosok tersebut juga mengejar Sarah. Sarah berusaha mencari jalan keluar, namun sayangnya Sarah tertangkap oleh suster merah. Paginya, kameramen Sarah pun kembali masuk ke dalam gedung itu untuk mencari keberadaan dari Sarah, sekaligus mencari kameranya yang dibawa oleh Sarah sebelumnya. Kameramen Sarah pun menemukan kameranya dalam keadaan yang rusak parah. Sejak saat itu, Sarah menghilang secara misterius dan tidak pernah terdengar lagi bagaimana kondisinya saat ini. Ketika kameramen itu kembali ke rumah Sarah, kameramen itu iseng mencari rekaman video David yang sedang bertugas memasuki rumah sakit. Dan setelah sekian lama mencari, akhirnya si kameramen menemukan rekaman David yang sedang bertugas di dalam rumah sakit tersebut. Beginilah video terakhir David bagaimana dia bisa menghilang. One in here, let yourself be known.
Sheen akhirnya memperlihatkan Tracy yang kembali melapor pada kepolisian tentang dirinya yang mendengar suara teriakan dari dalam rumah sakit tersebut. Ketika polisi sampai di sana, dari luar rumah sakit mereka melihat sesosok wanita yang sedang menatap mereka dari dalam rumah sakit. Bisa kita pastikan bahwa wanita itu adalah Sarah dan saat ini dia telah terjebak di rumah sakit angker itu sama seperti David sebelumnya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada salah gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.